Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok aplikasi komputer. Di sini kami akan membuat tutorial dengan membuat bahan ajar dengan menggunakan live worksheet. Nah, langsung saja. Di sini kalian bisa langsung ke Chrome, lalu tinggal search aja live worksheet-nya di sini. Nah, di sini adalah worksheet.com interaktif worksheet make for all. Nah, kalian tinggal langsung klik. Dan karena kita sudah pernah punya akun, nah tampilannya akan seperti ini ya. Ketika kita sudah punya akun. Nah, tapi di sini maaf, kami menggunakan live worksheet yang belum premium atau belum berbayar. Jadi di sini banyak iklan gitu ya. Nah, langsung aja ke my dashboard. Nah, untuk membuat atau mengedit bahan ajar yang telah kita buat, kita langsung bisa ke ini. Di sini ada pilihannya welcome to your teaching dashboard. Jadi kita udah di sini berperan menjadi seorang guru gitu ya. Nah, kita langsung aja ke create, langsung ke my worksheet. Nah, di sini kita tinggal add worksheet. Nah, untuk ini ada yang harus kita isi dulu seperti subject itu math. Lalu ini untuk tingkatan pendidikannya berarti high school. Untuk grade-nya, lalu kelas ini kelas 11 untuk materi ini, dan ini untuk topiknya itu adalah topik geometri translasi itu. Nah, untuk ini kita bisa isi dengan title of the box-nya translasi, student instruksinya translasi, student instruction-nya tidak ada instruksi khusus, kita boleh translasi lagi. Nah, ini untuk pilihan bahasanya, kita pilih sebentar, kita pilih Indonesia. Nah, ini kita upload file untuk bahan ajarnya. Nah, ini sebenarnya sudah ada, kita tadi sudah mencoba. Kita bisa pilih file lagi untuk tutorialnya. Nah, ini kami sudah menyiapkan bahan ajar yaitu LKPD. Open. Ini di sini sedikit ada menunggu. Nah, setelah ini tinggal save. Untuk uploadnya diusahakan itu bentuknya PDF ya teman-teman. Ini maaf. Nah, ini sudah. Tadi ini juga bisa dipilih sebenarnya. Ini kita pilih, lalu insert select. Nah, ini adalah LKPD yang akan kita edit di live worksheet ini gitu. Create worksheet. Ya teman-teman, ini adalah tampilan ketika LKPD atau bahan ajar yang telah kalian buat yang akan diedit di live worksheet ini. Nah, sebelumnya mohon maaf karena akun kami tidak berbayar, jadi banyak iklan yang
berseliweran seperti ini video, lalu ada di sini juga. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ingin ada iklan seperti ini, boleh berbayar. Oke, langsung saja. Di sini ada banyak sekali elemen di Light Worksheet kayak text file, single choice, checkbox, select word, search, speak, drag, drop, join, play mp3, dan lain-lainnya. Hanya di sini kami akan menggunakan beberapa elemen karena kebetulan kami sudah membuat bahan ajarnya berupa LKPD yang akan nantinya dijadikan ILKPD dengan mengedit lewat Live Worksheet. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada di halaman pertama atau di cover, ada identitas yang harus diisi oleh peserta didik. Nah, untuk identitas ini kita akan menggunakan open answer. Karena ini tertutup oleh iklan, teman-teman bisa digeser dulu untuk jendelanya. Nah, ini ada open answer. Tinggal diklik aja, langsung ini simpan lagi di tempat tadi. Nah, ini sudah ada kotaknya. Teman-teman bisa langsung arahkan kotak ini ke tempat seperti nama dan kelas atau identitas yang harus diisi. Sesuaikan ukuran kotaknya. Nah, ini boleh dicek dulu ini untuk Oke, nah di sini teman-teman bisa dicek dulu untuk editannya. Nah, di sini ada pilihan tipenya itu ada the file may be empty sama it must be filled by the student. Nah, kita pilih ini karena ini halamannya harus diisi. Oke, langsung klik save, dan untuk kelas juga teman-teman bisa diduplikat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di halaman kedua itu ada kayak identitas dari modulnya, mata pelajaran, kelas, materi, alokasi waktu. Nah, sebelumnya ini buat bahan ajarnya itu dibuat seperti biasa saja, mau di Word atau di Canva. Nah, di sini ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nah, selanjutnya di kegiatan pertama. Nah, di kegiatan pertama ini ada sebuah gambar dan ada pertanyaan yang harus diisi oleh peserta didik. Nah, untuk jawabannya di sini kami akan menggunakan single choice atau pilihan. Nah, di sini ada kotaknya sesuaikan, geserkan sesuai kotak atau tempat yang telah kita sediakan di LKPD-nya. Nah, ini. Nah, di sini edit. Teman-teman bisa langsung masukkan saja pilihan-pilihannya. Nah, kita akan mulai dari negatif 1 untuk menambahkan jawaban add answer, lalu negatif 2, 0, lalu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena ininya tidak terlihat ya untuk save-nya, teman-teman bisa geser lagi jendelanya atau tab-nya agar save-nya terlihat. Sebentar. Nah, ini ada ya, sampai terlihat. Jadi untuk ketika ada elemen atau klik yang harus diklik tapi tertutup iklan, boleh diubah-ubah jendelanya saja oleh teman-teman. Save. Oke, kita posisikan seperti biasa lagi. Sini. Nah, di sini sudah ada pilihan-pilihannya dari negatif 1. Oh, sebelumnya tadi kan sudah dimasukkan untuk pilihannya ada 0, ada
1, maaf, kita edit dari negatif 1 ya teman-teman. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan saya akan menambahkan 1 lagi, 5. Nah ini. Nah, ketika pilihannya sudah dimasukkan, boleh diklik untuk jawaban yang benarnya. Nah, ini kan jawabannya benarnya 0. Kita klik save lagi. Nah, ini. Lalu yang kedua, di titik manakah kotak yang telah digeser oleh padel? Ini saya menggunakan kita duplikat saja, hanya karena ini jawabannya 6, kita bisa add answer lagi 6. Nah yang ini juga coba kita X dulu, kita duplikat dari sini, jadi biar sama dari negatif 1 sampai 6 seperti ini. Lalu berapakah jarak perpindahan kotak yang digeser oleh padel? Nah ini juga kita bisa duplikat lagi. Nah mungkin kan tadi tapi harus diperhatikan ya teman-teman, ini yang pertama itu kita menceklis di 0 karena memang jawabannya 0. Nah yang kedua kan kita duplikat dari yang pertama, tapi kita harus edit lagi, jawaban yang benarnya adalah 6 kan. Nah kita ganti saja, tinggal checklist lagi 6. Begitupun yang ketiga jawabannya juga 6, kita edit lagi. Ini 6. Oke, save. Nah, lalu pertanyaan keempat, apakah kotak yang telah digeser oleh padel mengalami perubahan posisi? Nah, untuk yang ini kita bisa gunakan masih single choice. Kita buat lagi kotak baru, disesuaikan posisinya. Nah, karena pilihannya ini tidak banyak, hanya iya atau tidak, kita edit lagi iya dan tidak. Oke, ini jawabannya iya. Kita checklist iya. Lalu apakah bentuk dan ukuran kotak yang sebelum digeser dengan yang digeser padel sama? Nah, ini karena jawabannya hampir sama seperti nomor 4, kita duplikat saja nomor 4. Nah, jawabannya apakah bentuk dan ukuran kotak yang sebelum geser dengan setelah digeser oleh padel sama? Jawabannya juga ya. Nah, oke, itu untuk penggunaan elemen single choice dan ya di halaman atau di kegiatan pertama. Nah, selanjutnya ada ayo menyimpulkan. Nah, di ayo menyimpulkan ini ada titik-titik yang harus diisi oleh peserta didik. Nah, di sini juga kebetulan kami akan menggunakan juga single choice. Nah, ini benda yang di translasi atau digeser itu pilihannya kita pakai single choice lagi, posisikan lagi di titik-titik yang telah disediakan. Nah ini edit lagi, ininya mengalami dan pilihannya tidak mengalami. Pilihannya sebentar, benda yang ditranslasi atau digeser tidak mengalami. Jawabannya tidak mengalami. Ini checklist tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran tetap, dan ukuran tetap. Di satu lagi kita bisa duplikat. Nah, sedangkan untuk posisinya itu kan ketika ditranslasi itu berubah. Kalau bentuk dan ukurannya tidak berubah, tapi kalau posisinya berubah. Jadi kita klik yang mengalami, save aja. Seperti ini. Nah, selanjutnya dari pergeseran kotak oleh padel dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan translasi adalah, nah kita di sini bakal menggunakan lagi open answer. Nah, karena ini susah ya teman-teman, kita bisa duplikat dari yang ini. Yang halaman pertama. Nah, ini. Jadi 2 ya. Kita bisa geser saja untuk ke halaman selanjutnya. Kalau misalnya ribet juga gini, boleh digeser lagi. Oke, kita geser saja karena ini halamannya lumayan jauh ya teman-teman. Kita lebih baik kita geser aja jendelanya atau tabnya. Nah, agar kelihatan elemen dari open answer-nya. Nah, ini langsung kita posisikan kotak open answer ini tuh di kotak atau di tempat yang telah kita sediakan di LKPD-nya. Ini pilihannya, it must be filed by the student. Nah, lalu yang selanjutnya juga, kemudian dari perubahan tidaknya bentuk, ukuran, posisi kotak didapat beberapa sifat dari translasi di antaranya. Nah, ini juga kita bakal pakai elemen open answer. Kita posisikan lagi kotaknya. Nah, oke. Kita boleh lihat lagi editannya sesuai. Kalau sudah, kita save. Nah, selanjutnya di kegiatan kedua. Nah, diketahui gambar warna hijau adalah bayangannya. Geserlah gambar dan pernyataan di bawah ini sehingga memperoleh jawaban yang benar. Nah, untuk ini kita akan menggunakan elemen baru yaitu drag and drop. Jadi kita akan mendrag lalu mendropnya. Nah, jadi di sini teman-teman klik dulu drag. Nah, setelah itu karena yang akan digeser adalah yang ini, yang di dalam kotak ini, jadi yang kita akan drag berarti yang ini. Nah, teman-teman tinggal arahkan kotaknya ke drag ini dan posisinya atau kotaknya boleh disesuaikan dengan kotak yang di sininya juga ya. Untuk ini editannya, value-nya teman-teman bisa tulis satu aja. Jadi mungkin ini disebutnya drag yang pertama ya. Save, lalu bisa diduplikat di sini di yang selanjutnya. Disesuaikan lagi. Nah, ini kan tadi satu ya value-nya, sekarang ini 2, karena kan berbeda. Nah, save. Lalu teman-teman gunakan elemen drop. Nah, untuk di sini. Nah, jadi teman-teman tempatkan kotak drop ini tuh sesuaikan dengan tempat yang bisa di drag dari gambar ini ke kotaknya. Nah, ini kan kita sesuaikan nih. Tadi gambar yang pertama tuh ini kan, ini tuh bukan translasi karena bentuknya ukurannya berubah. Berarti yang termasuk translasi adalah yang ini, yang drag kedua. Maka ini value dari drop translasi ini adalah value-nya 2 karena yang bakal ada di tempat ini adalah drag yang kedua. Kita duplikat. Nah, berarti ini value-nya 1 karena ini adalah tempat untuk drag yang 1, yang value 1 seperti itu. Nah, lalu yang ini juga sama, hanya kan tadi gambarnya, kalau ini adalah nama dari atau
ya namanya yang di atasnya, apakah ini translasi, apa ini bukan translasi gitu. Kita masih menggunakan drag. Ini drag, yang utama translasi. Kita sesuaikan lagi. Oke, kita edit value-nya 1. Lalu kita duplicate. Kita duplicate. Nah, sesuaikan lagi buat ukuran kotaknya. Dan value-nya kita ganti menjadi 2 karena ini drag yang kedua. Nah, lalu ini kita pakai drop lagi. Nah, di kotak yang pertama. Nah, ini karena gambar ini adalah bukan translasi, berarti ini value-nya adalah yang kedua. Nah, ini value-nya kedua. Nah, karena ini translasi, berarti ini value-nya 1. Nah, seperti ini. Jadi nanti dari sini ke sini, dari sini ke sini itu jawaban yang benarnya. Oke. Lalu selanjutnya pilih kembali keterangan translasi atau bukan translasi pada setiap kotak dan checklist bagian alasan yang menurut kamu sesuai dengan gambar. Nah, ini karena kita harus jawabannya isian singkat yang benar, maka kita gunakan text file. Nah, ini simpan kotaknya di titik-titik yang telah kita sediakan atau tempat yang telah kita sediakan di LKPD. Sesuaikan ukurannya, edit, dan ini jawabannya itu translasi, kan yang gambar pertama save. Lalu kita gunakan checkbox. Checkbox itu ketika kita memilih pilihan mana yang benar gitu ya. Checkbox. Nah, ini. Pilih, kita sesuaikan, duplicate. Jadi semuanya harus pakai checkbox ya teman-teman, pilihannya, alasannya. Nah, ketika semuanya sudah pakai checkbox, kita lihat nih, jawaban yang paling benar adalah ini kan, berpindah posisi, kita edit. Nah, ada good answer, ada neutral answer, dan wrong answer. Karena ini jawabannya benar, berarti good answer. Save. Dan yang ini salah, berarti dieditnya wrong. Itu juga ini. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya yang gambar 2, 3, dan 4 juga sama diulang. Pertama kita gunakan text file. Ini kita bisa duplicate aja ya teman-teman. Nanti kita tinggal edit. Nah, ini kan bukan translasi. Bukan translasi. Alasannya ini kita duplicate lagi. Nah, ini kan karena tidak berpindah posisi, alasannya bukan. Lalu duplicate lagi. Karena nomor 1 kita bisa lihat nomor 1 itu nomor 2 itu bukan translasi, alasannya karena ukurannya berbeda, berubah, bukan berbeda ya, maaf. Nah, kita duplicate yang salahnya. Duplicate lagi. Nah, kita tinggal ganti aja karena ini jawabannya benar. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di gambar 3 juga kita duplicate dari gambar pertama. Untuk text filenya kita tinggal ganti bukan translasi, karena kan gambar yang ketiga itu
bukan translasi. Alasannya karena berubah arah. Kita duplikat juga untuk checkboxnya. Ini seperti ini. Kita buat dulu semuanya sama. Nah, karena berubah arah berarti yang diedit berubah arah, ganti menjadi good answer. Save. Oke, selanjutnya kita duplikat lagi untuk gambar keempat. Gambar keempat merupakan translasi. Nah, alasannya adalah karena berpindah posisi saja. Kita duplikat. Duplikat dulu semuanya. Nah, duplikat lagi satu lagi. Nah, karena jawaban yang benar adalah berpindah tempat, jadi kita yang editnya yang pertama dan menjadi good answer. Save. Nah, seperti itu tadi kita menggunakan checkbox dan juga text file gitu. Oke, selanjutnya ke kegiatan 3. Nah, ini sedikit ada informasi mengenai rumus dari translasi. Nah, selanjutnya di sini ada video pembelajaran. Jadi kita menyediakan video pembelajaran untuk disimak oleh peserta didik. Nah, untuk video pembelajaran ini kita sudah menyiapkan. Ini ada video dari YouTube. Maaf. Nah, selanjutnya ini kita bakal memasukkan link video YouTube. Nah, kita ke YouTube-nya dulu, pilih dulu video yang akan ditayangkannya, lalu tinggal bagikan, salin linknya. Nah, di sini kita pilih. Nah, karena tidak terlihat ya teman-teman oleh iklan elemnya, kita bisa geser lagi jendelanya atau tabnya. Nah, di sini ada YouTube Player. Kita tinggal klik aja YouTube Player. Sudah diklik itu kita, nah ini sudah ada nih kotaknya. Nah, ini teman-teman, ini kotaknya kita sesuaikan lagi dengan tempat yang telah kita sediakan. Nah, ini setelah itu kita klik edit dan masukkan video YouTube yang telah kita salin tadi. Save. Nah, langsung kan muncul video yang kita akan tayangkan ke peserta didik. Nah, itu untuk video pembelajaran. Kita juga udah menyiapkan kode yang bisa di-scan oleh teman-teman peserta didik ketika tidak bisa membuka ini. Tapi biasanya langsung, jadi dari sini juga langsung tinggal klik aja, nanti bakal langsung videonya ke play gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada tarik garis dari koordinat titik pada bagian sebelah kiri ke titik hasil transaksi pada bagian sebelah kanan jika ditransaksikan oleh T negatif 4 dan negatif 1. Nah, sebenarnya ini harus dihitung dulu secara manual oleh peserta didik. Nah, untuk ini, jadi kita akan memasangkan dari koordinat titik ke titik hasil transaksi. Caranya tidak jauh berbeda dengan drag drop, kita hanya menggunakan join. Nah, ini, join ini. Nah, jadi teman-teman arahkan join ini ke titik awalnya koordinat titik. Nah, ke sini. Ini. Sesuaikan saja. Lalu bisa klik value-nya kita buat 1, 2 seperti itu. Nah, untuk ke titik hasil transaksinya kita klik drop ya. Nah, untuk drop M-nya itu ini jawabannya itu adalah
untuk 3,5 tuh ditranslasikan oleh negatif 4 dan negatif 1 tuh adalah negatif 1,4. Nah, ini jawabannya. Nah, teman-teman tinggal arahkan lagi kotak ini, dropnya ke titik yang ini. Ini value-nya berarti 1. Oke. Kita sekarang buat join-nya ya, teman-teman. Ini kan sudah 1. Kita duplikat. Value-nya ganti 2. Lalu kita duplikat lagi. Kita duplikat lagi. Ini. Duplikat lagi. Ini ada 5 pertanyaan. Nah, ini duplikat lagi. Jangan lupa untuk dicek ya editnya. Nah, ini berarti value-nya 5 karena ini soal kelima. Save. Lalu ini edit juga. Maaf, 4. Lalu yang ini edit 3. Oke. Nah, setelah itu kita cek lagi ya. 2. Oke. Nah, sekarang tinggal yang drop-nya. Nah, untuk drop selanjutnya di sini kan ya pertanyaan keduanya itu negatif 2,7. Nah, ketika ditranslasikan oleh negatif 4 dan negatif 1, jawabannya adalah negatif 6,6. Nah, kita tinggal duplikat saja dropnya, hanya kita ganti value-nya menjadi 2 karena ini jawaban dari nomor 2. Oke. Nah, untuk drop yang ketiga ini 0,-3 itu hasilnya harusnya negatif 4,-4, tapi maaf di sini kita typo. Jadi ini ya, kita duplikat dulu. Nah, ini hasilnya harusnya ini negatif 4,-4. Ini value-nya yang ketiga. Nah, lalu ada 10,-5 itu hasilnya ditranslasikan oleh negatif 4 dan negatif 1 adalah 6,-6. Jadi kita duplikat. Nah, ini value-nya berarti 4 karena ini soal yang keempat. Ya, berarti yang terakhir negatif 7,0 itu pasangannya adalah negatif 1, negatif 11, negatif 1. Berarti ini value yang kelima. Nah, sudah, nanti peserta didik akan harus menghubungkan antara kode titik dan titik hasil translasinya. Nah, selanjutnya di sini ada cobalah menggunakan GeoGebra untuk membandingkan hasil pengerjaan kalian dengan hasil translasi di GeoGebra. Nah, untuk ini jadi kami sudah menyediakan GeoGebra seperti ini. Ini khusus untuk menghitung translasi secara cepat menggunakan GeoGebra. Nah, mungkin bisa contohnya kita membuat contoh kita membuat contoh dulu menggunakan GeoGebra ini. Tadi misalnya 3,5 ditranslasikan oleh negatif 4, negatif 1. Nah, jadi ini A-nya itu adalah tadi A-nya, W-nya itu translasinya negatif 4, negatif 1. Nah, untuk titiknya ini ada titik kan, titik A. Nah, kita ke yang pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu adalah koordinat titiknya 3,5. Kita tinggal pindahkan titik ini ke 3,5. Nah, lalu kita klik translate. Nah, lalu bakal bergerak sendiri dan menghasilkan translasinya seperti itu. Ini bakal menjadi memudahkan peserta didik. Nah, tapi mereka tetap harus menghitung manual dan aplikasi GeoGebra ini tuh digunakan untuk meyakinkan jawaban mereka gitu. Nah, ini kita reset aja. Mereka bisa mencoba nanti di kelas. Nah,
kita bakal masukkan link GeoGebra tadi di sini di kotak ini. Nah, kita tinggal buka lagi. Kita cari lagi elemennya dengan digeser dulu tabnya. Ini kita klik link. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini kotaknya untuk linknya. Kita sesuaikan lagi seperti tempat yang telah disediakan. Maaf, ini kepencet. Nah, ini kalau sudah sesuai, kita tinggal klik edit dan masukkan linknya. Maaf, ini linknya. Di copy dulu linknya, tinggal di save. Nah, seperti ini. Ini tidak langsung muncul ya. Oke, setelah ini kita lanjut ke kegiatan keempat. Nah, di sini ada soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Nah, ini hanya soalnya yang harus diperhatikan, dan ini ada tentukan koordinat titik A, aksen, B aksen, dan C aksen setelah translasi. Kita di sini memutuskan untuk menggunakan open answer karena takutnya peserta didik ada beberapa yang menggunakan misalnya A-nya tuh seperti apa gitu. Jadi nanti kita bakal cek lagi untuk ini secara manual. Jadi kita bakal menggunakan open answer. Nah, elemennya kita bisa geser dulu tabnya untuk klik open answer. Nah, ini. Jadi kita tidak menggunakan text file karena takutnya ada beberapa peserta didik yang harusnya jawabannya benar tapi karena penulisan salah, jadi kita menggunakan open answer. Ini kita pilih it must be filled by the student, jadi harus diisi, tidak boleh kosong. Nah, lalu di halaman terakhir ini ada geserlah gambar segitiga di bawah ke bidang koordinat kartesis sesuai dengan hasil koordinat titik translasinya. Nah, kan mereka udah menghitung nih titik translasinya, jadi mereka tinggal menggeser segitiga ini ke titik koordinat yang ada di sini. Tapi bukan di sini karena kan ini awalnya, titik awalnya, tapi mereka bakal menggeser segitiga ini harus kemana gitu. Nah, untuk ini kita akan menggunakan elemen drag and drop lagi. Nah, kita klik dragnya. Nah, dragnya akan disimpan di segitiga ini yang akan digeser. Nah, karena tidak akan bisa membentuk segitiga, kita buat kotak aja tapi dipaskan dengan setiap sisi segitiganya. Tuh, ya. Seperti ini. Maaf. Nah, seperti ini. Lalu edit satu value-nya. Save. Nah, untuk selanjutnya di drag, kita juga tadi sudah menghitung untuk translasi ini. Yang pertama itu untuk A, translasinya itu adalah negatif 1,3, lalu yang B-nya itu 3,3 dan C-nya itu 1,6. Nah, berarti kita buat drag-nya, nah ini drop-nya, maaf. Sini di tadi negatif 1,3, lalu digeser ke 3,3 dan ke atasnya 1,6. Tapi di sini karena kan bentuknya tadi kotak kan, sesuai yang di drag-nya. Nah, kita tinggal klik edit, value-nya 1. Seperti ini. Nah, setelah itu ini sudah terisi semuanya. Kita tinggal save and view.
Nah, di save and view ini tuh kita bisa lihat RKPD yang telah kita buat seperti ini. Ini nanti diklik untuk isian singkatnya, untuk open answer-nya. Lalu ini ada pilihannya, terus dipilih. Lalu ini ada pilihan juga, ada open answer-nya. Lalu seperti ini. Ini nanti bisa di checklist. Ini seperti ini. Tuh. Lalu ini bisa digeser. Nah, ini digeser kan, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Tuh. Lalu ini coba kita klik videonya. Nah, ini maaf karena sinyalnya kurang bagus, tapi ini langsung ke play kan, sudah terlihat. Lalu ini juga, nah ini seperti ini contohnya. Sebentar. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Pahamify. Nah, ini kita coba. Nah, karena tidak bisa ya teman-teman, mungkin ada kesalahan. Coba kita ke edit. Nah, di sini kan ada edit image and info. Itu untuk edit seperti ganti bahan ajarnya gitu. Dan di sini ada edit elemen. Ketika kalian merasa salah seperti tadi, kita coba edit elemen lagi. Tadi ada sedikit kesalahan di drag and drop yang ini. Sekarang kita, nah ini harusnya tidak drop teman-teman ya, maaf. Ini harusnya tetap join, tapi disesuaikan dengan jawabannya. Nah, ini kan tadi kita duplikat aja, ini udah join satu kan. Nah, ini hasilnya. Lalu yang kedua duplikat lagi, ini hasilnya. Lalu yang ketiga duplikat lagi, untuk ketiga ini yang ini. Untuk yang keempat yang ini. Dan yang kelima yang ini. Sebentar. Jadi kan kalau untuk drag and drop itu ketika ngedrag kita harus ngedrop. Nah, kalau join itu masih join tapi value-nya harus disamakan seperti itu. Nah, oke, kita coba lagi di review ya, teman-teman. Kita save and view. Nah, save and view, coba. Nah, benar kan? Nah, jadi untuk join ini tuh sedikit berbeda dengan drag and drop. Jadi kalau join itu kita pakainya join aja, cuma value-nya itu disamakan untuk jawaban yang benar, ya. Nah, oke, ini untuk join. Lalu ini untuk aplikasi GeoGebra-nya kita tinggal klik ini langsung ke transformasi geometri atau translasinya. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman bisa konstruksi dulu di depan cara penggunaan bagaimana menggunakan GeoGebra translasi ini. Jadi ini tinggal klik aja ya, mudah teman-teman. Jadi kita harus menyediakan tempat yang agak besar dan kotak yang tadi kita klik elemen lainnya juga kita besarkan. Jadi teman-teman peserta didik itu bisa tinggal klik mana aja, asal sesuai gambar klik langsung ke ini itu. Nah, selanjutnya ini juga kita tinggal digeser. Nah, ini seperti itu teman-teman. Ini untuk mereviewnya. Itu ya. Oke,
untuk meng-share-nya, teman-teman bisa ke custom link. Nah, lalu di sini ada check answer, lalu send answer to teacher. Nah, kita bakal memilih send answer to teacher. Jadi, peserta didik tidak bisa melihat dulu jawaban yang benar dari LKPD-nya. Jadi, langsung dikirim ke gurunya. Lalu, ini sudah tuh. Nah, nanti adik-adik peserta didik itu harus mengisi nama, grade levelnya itu bisa mau kelas, dan school subjeknya bisa dengan materi translasi seperti itu. Lalu ini ada timingnya, jadi bisa di setting mau timelinenya, waktunya segimana gitu. Kita nggak perlu pilih itu. Lalu ini untuk grading optionnya, untuk penilaiannya itu bisa bulat, bisa perhitungan bulat, jadi misal 7 atau mau pakai koma-koma gitu boleh, atau enggak juga pakai penilaian bisa. Kita memilihnya dengan bilangan bulat saja. Jadi ini bakal langsung ditilai oleh like worksheet-nya seperti itu. Nah, maksimal skornya 10, kita gunakan 100 saja. Nah, oke. Setelah itu nah, ini tuh ada capital letters. Ini kita gunakan ini saja, check in optionnya. Nah, kalau sudah, kita bisa ke atas lagi. Nah, di sini ada this is your custom link. Nah, kita tinggal copy linknya saja. Coba kita, teman-teman, kita bakal coba sebagai siswa ya. Kita sudah copy linknya, kita salin. Nah, ini saya menjadi siswa, misalnya kelas 11 2 ini, lalu kita isi ini dengan 0. Ini ada yang salah, ada yang benar ya teman-teman, biar kelihatan. Tidak juga sih. Nah, ini misalnya translasi saja. Nah, ini sangat mudah ya, tinggal di drop aja. Ini pun sama. Nah, pertama ini singkatnya translasi, karena ini bukan translasi, misalnya ini sama ini ya, ini saya mengisi tidak sesuai kebenarannya, ada yang benar ada yang tidak. Tinggal diklik, lalu ini boleh dilihat dulu. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Pahamify. Di pause boleh, lalu ini jadi nggak harus ditekan lama-lama ya teman-teman, tinggal arahkan saja. Sudah, ini tinggal klik. Nah, langsung sini kita langsung saja
saja kita sudah mengisi semuanya. Tinggal sudah, kita tinggal finish. Ini bisa kelas translasi, submit. Kita harus tunggu dulu teman-teman, dan jangan lupa diberitahu peserta didiknya untuk jangan dulu keluar sebelum sebelum validasinya ini selesai. Nah, baru Oke. Nah, setelah diisi, teman-teman bisa melihat jawaban dari peserta didiknya, gitu ya. Nah, tadi kan sudah ada contoh untuk peserta didik mengirim ke kita sebagai guru. Nah, untuk melihat jawabannya kita ke My Dashboard, lalu ke My Mailbox. Sini. Sebentar. Nah, ini sudah ada jawaban dari tadi yang telah kita isi dengan nilainya itu 66,7/100. Tuh, kita klik cek. Untuk mengeceknya kita klik saja. Nah, ini jawabannya salah. Ini juga salah, kelihatan yang salah. Yang hijau itu benar. Nah, seperti itu, langsung ada nilainya. Tapi karena tadi ada yang open answer, itu kita bisa lihat juga untuk pengecekan manual di sini ya. Nah, yang ini khusus yang ini. Tuh. Oke, teman-teman, itulah mungkin salah satu contoh membuat ILKBD dengan menggunakan live worksheet. Selamat mencoba dan semoga bisa bermanfaat bagi kita sebagai calon guru matematika. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.